Seorang oknum pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai perawat di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Raden Matahari Jambi dilaporkan ke Polresta Jambi karena diduga melakukan pelecehan seksual kepada seorang mahasiswi di Fakultas Kedokteran di salah satu universitas di Jambi. IW, 47 tahun selaku ayah korban, N mengungkapkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin 31 Oktober 2022 lalu, saat putrinya sedang magang di RSUD Raden Matahari. Pada saat itu putrinya sedang berjalan di lorong ruang operasi untuk mengambil data riset pasien guna keperluan data magangnya. Saat itu, pelaku berinisial BP, 49 tahun, mendorong korban masuk ke dalam salah satu ruang operasi. Kemudian pelaku menyentuh beberapa bagian tubuh korban dan mencium pipi korban. Beruntung saat pelaku BP melancarkan aksinya, terdengar suara langkah kaki sejumlah perawat yang sedang berjalan di ruang operasi. Saat itu, pelaku sempat melepaskan pegangannya kepada korban, dan pada saat itulah korban kemudian berontak dan langsung lari. Mendapatkan perlakuan tersebut, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kampus dan meneruskan kepada orang tua korban. Tak terima dengan pelecehan yang dialami putrinya, ayah korban akhirnya melaporkan oknum perawat RSUD Raden Matahari tersebut ke pihak kepolisian pada tanggal 4 November 2022 lalu. Dirinya berharap oknum perawat tersebut mendapatkan sanksi berat agar tidak ada korban pelecehan serupa di rumah sakit plat merah tersebut. Jadi saya sudah melaporkan ke unit PPA Reskrim Polres Jambi terkait dengan kasus pelecehan seksual atas anak saya inisial TF yang terjadi di Rumah Sakit Umum Raden Matahari tanggal 31 Oktober 2022. Berdasarkan laporan dan hasil pemeriksaan dari tim FKIK, saya meyakini bahwa ini sudah memenuhi unsur pidana sebagaimana Undang-Undang 12 tahun 2022. Maka dengan alasan yang pertama, pelaku adalah perawat, di mana profesi ini kan profesi yang harusnya mengayomi orang yang di bawahnya, dan ini bisa saja akan terjadi pada orang lain. Yang kedua, anak saya posisinya sebagai mahasiswa yang tentu seharusnya diayomi dan dilindungi hak-haknya di sana. Dan yang ketiga, untuk memberikan kepercayaan kepada institusi publik, dalam hal ini BLUD Rumah Sakit Raden Matahari, maka jalur hukum yang saya akan kita tempuh untuk menyelesaikan kasus ini. Ya, tanggal 31 Oktober ketika anak saya mengambil data untuk kepentingan risetnya di ruang OK operasi, menurut pengakuannya dia telah didorong ke satu kamar dan di sana kemudian disenderkan secara paksa ke dinding, lalu dilakukan pelecehan berupa memegang beberapa bagian tubuh dan mencium pipi anak saya. Nah, secara kebetulan ketika yang bersangkutan ingin membuka masker anak saya, ada suara di luar, suara perawat yang berteriak. Anak saya mempunyai kesempatan ketika yang pelaku ini melonggarkan dorongannya ke dinding itu sehingga dia lari. Tapi memang saat itu karena kondisi dia panik dan shock dengan kejadian itu, dia memang tidak langsung melakukan laporan. Baru melakukan laporan ke dosen pembimbing keesokan harinya. Terhadap kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di RSUD Raden Matahari, Direktur RSUD Raden Matahari Jambi, Dr. Herlambang, saat melakukan konferensi pers di RSUD Raden Matahari pada Kamis siang mengatakan, pihaknya telah mengambil tindakan atas kejadian tersebut. Terduga pelaku yang merupakan ASN dan bertugas sebagai perawat telah diberhentikan sementara waktu. Selain itu, Komite Etik Perhimpunan Perawat Jambi juga sudah melakukan pemeriksaan kepada terduga pelaku untuk menindaklanjuti masalah ini. Pada tanggal 17 November 2022, keluar sanksi terhadap terduga pelaku, yakni pencabutan kewenangan klinis sementara dengan menempatkan yang bersangkutan ke unit non-pelayanan. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi untuk pemulihan kewenangan klinis.
kemudian pembinaan etik oleh atasan, dan dilakukan pemeriksaan etik oleh MKEK PPNI Provinsi Jambi. Berdasarkan pelaporan dari salah satu mahasiswa kedokteran, itu mahasiswa yang sedang magang di Rumah Sakit Raden Matahir. Dia jadi masih dalam proses penelitian, berarti dia masih mahasiswa kedokteran yang saat ini diduga telah dilecehkan oleh salah satu perawat di bagian kamar operasi. Jadi dalam hal ini tentu belum ada hasil hukum yang bersangkutan terutama. Jadi kita buat ini karena saat itu kita berikan pemberitahuan sementara tanggal 3 tahun 2022 November, dan ada hasil terlampir juga sambil menunggu investigasi proses hukum yang tetap berjalan. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali, pihak rumah sakit mengaku akan memperkuat pengawasan dan akan memproses kasus ini dengan prosedur yang ada. Dari Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV.